Cerita bermula dengan potongan video terakhir milik Suyeon yang tiba-tiba melarikan diri ke luar negeri, tepatnya ke Berlin, sehari sebelum lamaran berlangsung. Suyeon adalah pemain selo di orkestra milik ibunya. Memiliki kekasih bernama Sung Jin, seorang konduktor orkestra yang sama. Ucapan selamat tinggal itu menjadi awal hubungan yang rumit dan tumpang tindih ketika sosok Suyeon menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian Sung Jin mendapatkan tekanan karena posisi kosong yang ditinggalkan oleh Suyeon harus segera diisi secepatnya. Sung Jin akhirnya menemui ibu Suyeon sudah 2 minggu berlalu pasca hilangnya Suyeon, tapi ada yang janggal ketika barang-barang milik Suyeon masih ada di rumah. Ibunya percaya jika Suyeon tidak pergi ke luar negeri. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu, ibu Suyeon telah membuka audisi untuk pemain selo. Awalnya Sung Jin merasa keberatan, dia percaya jika Suyeon akan kembali untuk mengisi kekosongan di orkestra. Kesepakatan buntu, audisi tetap berlangsung. Seorang wanita muda bernama Miju diinterview langsung oleh sang konduktor. Dan ternyata Miju adalah junior dari Suyeon sebab memiliki guru yang sama. Namun di pertemuan ini tidak berjalan dengan baik. Singkat cerita, Sung Jin mulai tertarik dengan si anak magang. Dia pun lantas mendatanginya untuk permintaan maaf atas pertemuan sebelumnya. Sung Jin secara langsung mengajak Miju untuk bergabung dalam orkestranya. Tak lupa Sung Jin memberikan karya milik Skubert, ternyata memiliki selera musik yang sama. Penampilan pertama Miju cukup mengesankan bagi Sung Jin. Di luar sana, Miju mendapatkan masalah dengan mobilnya tiba-tiba mogok. Kejadian itu dilihat oleh Sung Jin, lantas dia menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Keduanya mampir terlebih dahulu untuk makan bersama. Suasana jadi syahdu dengan hujan turun menyelimuti perkotaan. Hubungan keduanya semakin terbuka dengan latar belakang masing-masing. Sung Jin adalah anak pemilik restoran, Miju yatim piatu. Keduanya berakhir mabuk bersama. Karena dalam pengaruh alkohol, Sung Jin tak bisa menahan nafsu yang berujung pada imajinasi liar. Alhasil menambah ronde selanjutnya yang berujung berbahaya karena rasa kesepian membuat Sung Jin melewati batas dengan melirik Miju. 나중에 언니 얼굴 어떻게 봐? Kejanggalan dengan kepergian Suyeon tanpa kabar mulai menemukan titik terang jika Suyeon tidak pernah melakukan transaksi kartu ATM di semua aktivitasnya. Ibunya sangat cemas dan khawatir apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya, padahal pernikahan mereka sudah direncanakan. Hubungan antara Sung Jin dan Miju menjadi rumit ketika rasa rindu itu terus menggebu-gebu yang pada akhirnya kembali melakukan tanam bibit. Sung Jin melakukan perselingkuhan di tengah hubungannya bersama Suyeon berada di ujung jurang. Kembali pada 3 bulan sebelumnya. Dan ternyata di balik kata junior dan senior di antara keduanya bukanlah hubungan biasa. Mereka ternyata wanita luas wawasan. Alih-alih senang dengan Miju yang datang ke bandara untuk menyambut kedatangannya, Suyeon kesal karena Miju menunjukkan wajahnya ke publik yang seharusnya tetap sembunyi. Di malam harinya, Suyeon mengadakan pesta peresmian rumah barunya. Di balik hubungannya yang manis ternyata menyimpan rahasia terlarang di balik wajahnya. Ketika pesta berlangsung, Sung Jin memilih untuk pergi ke dapur mencuci gelas yang terbatas demi menghindari gemerlap pesta. Karena latar belakang yang berbeda dengan Suyeon, Sung Jin kerap kali mendapatkan diskriminasi dari calon mertuanya. Tapi dia tetap bertahan bersama dengan Suyeon. Karena pertemuan di bandara dirasa keterlaluan membuat Suyeon bersalah pada Miju dan ingin meminta maaf atas perilaku kasarnya tersebut. Dia pun mulai cerita tentang hubungannya dengan Sung Jin, sedikit ada percikan api. Namun dia tetap menyukainya meskipun latar belakang Sung Jin. Tetapi dia ganteng dan terkenal sebagai konduktor.
Tiba-tiba Suyeon membahas masa lalunya dengan Mi-ju ketika kenangan manis ciuman pertama itu selalu terperangkap di benaknya hingga sekarang. Walaupun kenyataan pahit dia telah mengkhianati Mi-ju. Disinilah hal buruk mulai terjadi ketika Suyeon merencanakan pelarian dengan bantuan Mi-ju. Karena kesal dengan sikap dingin Sungjin, di rumah itu terdapat ada rahasia besar yang tidak diketahui oleh Sungjin. Hanya mereka berdua yang tahu tentang ruangan rahasia tempat pengintaian. Kenangan masa lalu terus membekas pada sosok Suyeon ketika hubungan mereka mulai tumbuh untuk pertama kalinya jadi budak cinta. 나한테 키스해봐. Kemudian Suyeon kembali melakukan rencana selanjutnya dengan membuat video pengakuan ditunjukkan kepada Sungjin, ditemani oleh Mi-ju yang setia mendampinginya. Anehnya, momen ini justru sangat menyenangkan bagi Suyeon dengan persiapan cukup matang dia akan tinggal paling lama 3 hari. Rencana Suyeon awalnya baik-baik saja dia melihat Sungjin menyaksikan video terakhirnya. Di balik cermin itu ruang kaca satu arah. Dari dalam bisa dilihat tapi dari luar tidak bisa dilihat apapun. Awalnya Suyeon ingin membuat Sungjin menyesal dan mencarinya. Tapi lama-kelamaan dia terjebak karena pintunya kekunci dari luar. Dan tidak ada gagang pintu dari dalam berakhir jadi simalakama untuk Suyeon. Sekarang Suyeon terjebak di ruangan rahasia kedap suara tanpa ada yang tahu kecuali sosok Mi-ju yang memegang kunci kendali. Dengan pasokan pangan yang terbatas, Suyeon mulai kelaparan. Dia terpaksa memakan mie mentah kadaluarsa demi bertahan hidup meratapi nasibnya. Ironis, di momen menyedihkan ini Suyeon melihat Mi-ju berada di rumahnya, yang ternyata sudah direncanakan sebelumnya oleh Mi-ju untuk mengusik Suyeon. Di malam ketika Mi-ju dan Sungjin mabuk bersama larut dalam hubungan panas. Suyeon marah, sedih dan kecewa melihat mereka tanam bibit di rumahnya sendiri, yang berakhir jadi toping orang lain menonton mereka dari awal sampai selesai dengan rasa amarah yang menggebu-gebu. 7 bulan yang lalu ketika proses renovasi rumah yang hampir selesai dirancang oleh Mi-ju sendiri yang terlibat. Sejak awal hubungan mereka sudah diketahui oleh sang guru. Secara kebetulan mereka sedang mencari rumah untuk tinggal bersama dan memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Sang guru bercerita dahulu ruangan itu sengaja diciptakan untuk mengintip keluarganya. Bagaimana cara ayahnya melihat aktivitas keluarga melalui cermin. Dan ruangan itu sekarang sangat disukai oleh anak didiknya dan melakukan asmara terlarang. Sungguh ampas rencana untuk kumpul kebo harus pupus ketika Suyeon memiliki pria idaman lain yang membuat Mi-ju runtuh seketika. Amarahnya semakin memuncak dengan rencana Suyeon akan menikah dan memiliki kehidupan nyata jauh dari kehidupan palsu bersama dengan Mi-ju. Suyeon sengaja memanfaatkan Mi-ju demi kepuasannya sendiri. Sejak saat itu Mi-ju bertekad akan balas dendam dengan cara merebut orang yang dicintai oleh Suyeon, yaitu jadi pelakor di dalam hubungan mereka. Sekarang Mi-ju menginginkan kehidupan nyata seperti Suyeon dengan menginginkan sosok Sungjin di hidupnya. Di dalam ruangan itu Suyeon hanya bisa meratapi nasib ketika 2 orang yang paling dicintainya menjalin hubungan asmara terlarang. Suasana di dalam ruangan tersebut terasa begitu senyap, kontras dengan gemuruh badai di dalam hubungan panas Sungjin dan Mi-ju. Suyeon makin gila, dia ngamuk mulai meneror Sungjin dengan menyalakan air keran secara tiba-tiba seperti setan. 깜짝이야 무시. Ibu Suyeon semakin gelisah dilanda kekhawatiran dengan putrinya belum ada kabar sama sekali.
dan masih percaya jika Suyon tidak keluar negeri dan masih di negara ini. Dia telah melaporkannya pada kepolisian. Tak lama kemudian polisi datang menginterogasi Sung Jin mencari tahu sekecil apapun tentang informasi Suyon, namun hasilnya nihil. Ibu Suyon tanpa henti terus mencari keberadaan putrinya mulai menemukan titik terang. Di dalam potongan video itu dia melihat tangan wanita. Sung Jin yang melihat menyadari satu hal jika tangan itu adalah Mi Ju. Tanpa pikir panjang langsung mendatangi Mi Ju ke rumahnya. Dirasa ada kejanggalan yang ditutupi oleh Mi Ju. Sung Jin mulai gelisah ketika melihat foto profil HP Mi Ju bersama Suyon. Kata sandi rumahnya tanggal ulang tahun Suyon. Pada akhirnya Sung Jin mendesak Mi Ju untuk berkata jujur. Mi Ju mengakuinya jika semua tindakannya itu adalah perintah dari Suyon, kecuali tanam bibit adalah keputusannya sendiri. Sayangnya, Mi Ju tidak memberitahu keberadaan Suyon sampai detik ini. Di ruangan tersebut, Suyon bekerja keras memberikan sinyal kepada Sung Jin jika dia berada di dalam dengan tertatih-tatih menyalakan keran kamar mandi yang membuahkan hasil. Untuk sesaat, Sung Jin sempat senang mempercayai jika Suyon ada di rumahnya selama ini. Tapi dia mengetahui satu fakta yang menyakitkan jika Suyon selama ini jadi penonton di hidup orang lain di balik cermin itu. Dan hubungan Mi Ju bersama Suyon akhirnya diketahui oleh Sung Jin. Mi Ju ngamuk sebab telah dimanfaatkan dan dicampakkan begitu saja oleh Suyon dan menaruh dendam. Sung Jin memperingati Mi Ju jika semua ini adalah tindakan pembunuhan. Tidak seharusnya menghukum Suyon seperti ini yang mungkin berakhir mati kelaparan. Setiap orang punya sisi gelap. Sung Jin kelihatan setia, Mi Ju kelihatan polos, dan Suyon kelihatan korbannya. Obsesi dan pengintaian yang dilakukan oleh Suyon jadi nestapa. Singkat cerita, Sung Jin akhirnya mengetahui keberadaan Suyon. Di balik rak buku tersebut terdapat ada ruangan pengintaian. Melihat bagaimana Suyon sudah terbujur kaku dan tiba-tiba dunia seakan berbalik arah. Sekarang Mi Ju berada di ruangan pengintaian dan Suyon memegang kunci kendali. Suyon lantas menemui sang guru untuk meluapkan kekesalannya atas tindakan Mi Ju terhadapnya. Karena pengaruh orang lain dia bertindak nekat. Pernikahan tetap dilaksanakan. Hubungan Suyon bersama Sung Jin kembali normal selayaknya pasangan. Walau badai menerpa, tetapi ini semua hanyalah topeng kebohongan. Suyon tidak melepaskan Mi Ju begitu saja. Di ruang rahasia itu, Mi Ju jadi tawanan kamar sebagai budak cinta bagi Suyon. Asmara mereka masih berlanjut menjadi istriku selingkuh sama kekasihku.